Nah, saudara-saudara, para pecinta ilmu laduni bela diri, Karomah Sunan Kalijaga akhir-akhir ini banyak sekali di medsos yang mengaku dirinya inilah ilmu laduni bela diri yang asli, tidak lagi di dunia seperti itu. Banyak sekali yang mengatakan seperti ilmu laduni Karomah Sunan Kalijaga yang satu-satunya yang asli di dunia hanya ini. Banyak yang seperti itu. Perlu diketahui bahwa yang pernah menjadi tester pertama munculnya ilmu laduni adalah saudara Enjang yang sekarang di Garut, sekarang usianya kurang lebih 56 tahun. Sekali lagi, tester ilmu laduni bela diri Karomah Sunan Kalijaga yang pertama adalah Enjang. Kemudian yang kedua adalah adik kandungnya yaitu Asep. Asep dari kecil itu sudah menjadi tester. Yang pertama adalah kakak kandungnya yaitu Enjang. Ya. Kalau tester itu seperti ini, seperti kaku seperti ini, dia tidak akan pernah bisa berubah. Kebanyakan orang ketika menjadi tester, kakunya seperti ini, kakinya dirapatkan, atau ini yang begini, orang yang tidak bisa jadi tester pun itu akan kuat diangkat pun karena lurus kekuatan tulang dan otot. Namun ketika dia kakinya udah bengkok, diangkat, kekuatan manusia itu ada batasnya, tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Ya, inilah ilmu kekuasaan Allah. Ini adalah tester kedua setelah kakak kandungnya itu Enjang, berdirinya ilmu laduni bela diri Karomah Sunan Kalijaga. Coba diangkat seperti ini. Nah, kalau tangannya tangan seperti ini nih, tangan bengkok-bengkok seperti ini saja, tidak akan pernah berubah. Diangkat pun akan tidak pernah berubah. Nah, itulah tester. Nah, saudara-saudara yang akan berguru kepada siapapun itu orangnya yang merasa bisa mengijazah ilmu laduni bela diri, dicek, harus jeli, harus paham, cek keaslian ilmunya, keaslian testernya. Apabila tester itu berubah, langsung jatuh, itu pasti dibuat-buat. Hati-hati. Dosa itu tidak terasa, tapi azab yang pedih. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Saudara-saudara yang berguru di luar, cek aja testernya, angkat aja berapa menit, pasti jatuh. Karena kekuatan manusia sekali lagi ada batasnya, kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Ya kan? Sekali lagi. Nah, seperti ini. Ya sadar, cuma tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka yang merasa menjadi guru besar ini, guru besar itu semuanya insya Allah ya. Rata-rata lah murid seperti saya juga, yang entah kenapa, ya Allah alam, silakan bertabayun kepada kami untuk cek atau bertabayun untuk menceritakan bagaimana ilmu laduni itu seperti ini. Ya, ini Asep ini udah puluhan ribu yang dites. Orang kedua semenjak berdirinya ilmu laduni bela diri, ya tidak akan pernah berubah, begini saja. Nih, tangannya begini saja nih. Diangkat pun tidak akan pernah berubah. Ketika seseorang sudah dikakukan, cepat disembuhkan. Itu takut ketahuan testernya. Ketika kaku begini, dalam hatinya pasti cepat sembuhkan. Udah nggak tahan karena apa? Pakai tenaga. Tapi kekuasaan Allah ya 1 jam, 2 jam sampai besok pun begini saja. Nah itulah ilmu laduni bela diri. Nanti di luaran orang yang dolim itu akan seperti ini kakunya. Namun gayanya berbeda-beda. Ada yang begini, bagaimana dia terjatuh atau tersungkur kakunya seperti itu. Tidak seperti ini semua, ada yang kaku, terus ada yang kakunya begini, macam-macam. Tapi selama menjadi orang-orang mengaku menjadi tester, orang yang paham harus jeli. Orang yang akan berguru harus jeli. Cek testernya, diangkat saja. Kalau kaku begini lurus, itu semua bisa orang. Ya. Ketika dia bengkok, dia akan ketakutan. Karena diangkat, pasti berubah. Pasti pegel, capek. Nah itulah saudara-saudara, setiap berguru harus lihat gurunya dulu. Selama guru itu mencerminkan akidah yang baik, maka ikuti. Tapi hati-hati, Dajjal saja ketika turun pengikutnya banyak, ya pengikutnya banyak. Jangankan orang-orang biasa, pemuka agama pun nanti banyak yang ikut Dajjal, ya jadi antek-antek Dajjal. Itulah satu pelajaran buat kita. Dajjal turun diizinkan oleh Allah, tapi tidak diridhoi Allah. Ya sekali lagi, Dajjal turun ke bumi ini atas izin Allah, tetapi tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Nah, sekali lagi pentingnya belajar ilmu laduni bela diri. Ketika orang sudah kaku, kita harus jeli, harus paham. Karena saya itu udah sekitar tahun 2004 saya penjajah ilmu laduni bela diri. 2019 baru saya diangkat sama para ulama, para kiai, panggil menjadi guru besar. Bukan sekarang ketika baru juga berapa bulan jadi tingkatan guru, merasa jadi guru besar dan sebagainya. Ya harus jeli, carilah keberkahan ilmunya. Selama guru itu mengajar kebaikan,
hormat terhadap guru-guru yang lama. Kalau seorang guru yang tidak menghormati, tidak ada adab, atau tidak mewakili seorang guru yang pertama, maka orang-orang yang bertauhid akan mengerti harus bagaimana. Kita cari keberkahan ilmunya, bukan saja kesaktiannya, ilmunya ada, tapi kalau tidak berkah, buat apa? Sama dengan istijraj, ya. Sama dengan istijraj itu musibah yang tertunda. Kasihan orang-orang yang lain. Mungkin angkat sekali lagi. Angkat lagi. Sebelah aja, sebelah. Nah, ini gini aja. Ini silahkan di luaran orang yang sudah berguru kepada orang lain, cek testernya harus jeli, ya, harus jeli, pahami, jangan sampai dibodohi, jangan sampai dibohongi. Kita asli tester seperti inilah tester kedua setelah kakak kandungnya menjadi tester pertama ilmu laduni. Demikian.